Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 10 Oktober 2024 tertulis di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kaya, menjadi orang kaya adalah baik. Tapi yang penting jadi orang kaya itu kurang tepat. Karena apabila memiliki semboyan yang penting jadi orang kaya, ini yang cenderung bisa atau mau melakukan setiap hal, baik itu benar atau tidak benar, baik itu yang lurus atau yang bengkok, pekerjaan yang atau usaha yang dilakukannya supaya dia memperoleh kekayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pastilah semua orang bercita-cita dia memiliki banyak harta benda. Namun, hati-hati jangan sampai keinginan untuk memiliki harta benda itu membuat kita gelap mata melakukan setiap hal yang penting memperolehnya, tanpa peduli apakah itu masih benar atau tidak, tanpa peduli apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak, tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Pengamsal mengingatkan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Sesuatu yang didapatkan dengan tidak halal itu tidak berguna. Kemajuan zaman ini menggiring banyak dari kita supaya memperoleh kekayaan dengan cara yang instan. Itu sebabnya ada orang yang akhirnya mau melakukan korupsi, menipu, merampok, melakukan hal-hal yang jahat supaya dia memperoleh harta benda, supaya dia memperoleh kekayaan dengan cepat. Bahkan ada yang sampai menggunakan kekuatan dunia, pergi ke dukun, mempersembahkan sesembahan, yang penting dia memperoleh kekayaan. Inilah yang diingatkan oleh pengamsal. Semua itu mungkin bisa membuatmu menjadi kaya, tapi ketahuilah setiap hal yang kau peroleh dengan kefasikan itu sesuatu yang sia-sia atau tidak berguna. Harta yang diperoleh melalui pencurian itu mungkin dapat memberikanmu kekuasaan, tetapi tidak akan membuatmu mendapatkan ketenangan. Harta kejahatan yang didapat melalui praktik-praktik yang tidak adil, yang melalui praktik-praktik yang jahat, akan mendatangkan kecelakaan atau malapetaka bagi kita. Hal ini bisa kita temukan di dalam masyarakat yang mungkin mereka mengagungkan kekayaannya tanpa memperhatikan cara-cara dalam mencapainya. Harta kejahatan tidak dapat menebus diri kita atau saudara kita dari dalam kehancuran, atau memberikan tebusan kepada Allah agar selamat hidupnya. Akan tetapi, kebenaran akan menyelamatkan. Kebenaran bukan sekedar keadilan dan kebaikan moral, namun lebih khusus lagi kemurahan hati dan kebajikan. Amsal mengingatkan bahwa harta benda yang diperoleh melalui metode yang tidak etis atau jahat pada dasarnya adalah sia-sia. Pesan ini
mendorong kita untuk mengambil sikap hidup yang berintegritas dalam segala hal. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, kita harus memiliki integritas. Artinya kita menjaga keutuhan diri kita, tidak hanya karena ambisi untuk cepat kaya, memiliki harta banyak, maka kita mengambil atau menempuh jalur-jalur pintas di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal 10 ayat 2 mengingatkan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang fasik tidak membawa nilai atau kepuasan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apakah kita akan memperoleh kekayaan dengan integritas dan kebenaran? Atau malah kita tergoda melalui jalan instan yang dapat merugikan orang lain atau bahkan diri kita sendiri? Marilah memilih kebenaran yang menyelamatkan. Dan satu hal lagi, jangan pernah iri melihat orang yang melakukan harta kejahatan atau memperoleh harta dengan kejahatan. Ketahuilah itu hanya sementara, tetapi kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita dari maut. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bimbinglah kami supaya kami dapat melakukan kebenaran dalam setiap pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari keinginan dikuasai oleh harta benda dengan memperolehnya secara fasik atau jahat. Tapi biarkanlah kami berjalan, bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh doa, dan di jalan yang benar, di jalan yang Kau kehendaki. Hanya dalam Yesus Kristus sanggupkanlah kami, ya Tuhan. Amin.